Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restu Ayu Prameswari dari kelas MHU 5A akan mempresentasikan tentang statistika. Sejarah statistik. Statistik inferensi berkembang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher selaku peletak dasar statistik inferensi, Carl Pearson metode regresi linier, dan William Cayley Gosset selaku peneliti problem sampel berukuran kecil. Penggunaan statistik pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika, bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, seperti psikologi yang dipengaruhi oleh statistika dan metodologinya. Akibatnya, lahirlah bidang baru seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika, dan psikometrika. Meskipun ada pihak yang menganggap statistik sebagai cabang dari matematika, tetapi ada juga pihak yang menganggap statistik sebagai bidang yang terkait dengan matematika. Melihat dari sejarah dan aplikasinya. Di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk ke dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, baik di dalam departemen tersendiri maupun bergabung dengan matematika. Kemudian pengertian statistik mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika berbahasa Inggris statistics berbeda dengan statistik atau statistik. Statistik merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah data, informasi atau hasil penerapan algoritma pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Ini dinamakan statistik deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsi teori probabilitas. Berarti istilah ini antara lain populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. Statistik merupakan suatu ilmu mengumpulkan dan mengolah, menyajikan, menganalisis, dan juga menginterpretasikan data. Paradigma penelitian pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang bijak pada pandangan positivisme yang intinya menekankan pada hal-hal yang bersifat konkret, uji empiris, dan fakta-fakta yang nyata. Peran statistik ada 4, yaitu yang pertama, peran statistik dalam penentuan sampel penelitian. Tujuan teknik penentuan sampel adalah agar diperoleh sampel yang terrepresentatif bagi populasinya dan diperoleh ukuran sampel yang menandai untuk dilakukan penelitian. Kemudian yang kedua, peranan statistika dalam pengembangan alat pengambilan data. Sebelum seseorang menggunakan suatu alat pengambilan data, dia harus mempunyai kepastian bahwa alat yang digunakan itu berkualitas. Kualitas alat pengumpulan data dapat dilihat dari validasi dan reliabilitasnya. Yang ketiga,
peranan statistik dalam menyajikan data. Data yang dikumpulkan melalui teknik pengambilan data tentu masih bersifat data mentah. Oleh karena itu, agar data itu lebih komunikatif, maka harus disajikan sedemikian rupa sehingga data mudah dibaca atau difahami. Lalu yang keempat, peranan statistika dalam analisis data atau menguji hipotesis. Tujuan akhir dalam kegiatan penelitian adalah adanya kesimpulan dari bahan untuk mengambil keputusan, agar diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliable. Statistika juga telah menggambarkan teknik-teknik perhitungan, tentu dengan mengembangkan berbagai metode yang menguji hipotesis yang dapat membantu para peneliti. Kemudian jenis-jenis statistik ada 4. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, dan menguraikan data sehingga data mudah difahami. Statistik deskriptif juga mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam satu penelitian. Hanya menggambarkan karakter suatu kelompok sampel atau data, tidak dimaksudkan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau generalisasi. Statistik deskriptif menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan. Ada beberapa cara yang digunakan dalam mendeskripsikan, menggambarkan, dan menjabarkan atau menguraikan data, antara lain. Yang pertama, 1. Menentukan ukuran data seperti nilai modus, rata-rata, dan nilai tengah. Kemudian yang kedua, menentukan ukuran variabilitas data seperti varians atau varian, tingkat penyimpangan, devisi, standar, dan jarak. Yang ketiga, menentukan ukuran bentuk data seperti skewness, kurtosis, dan plotbook. Lalu kemudian yang kedua, statistik inferensi. Statistik inferensi adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Statistik inferensial juga menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasi di tingkat populasi tempat sampel tersebut diambil. Berdasarkan ruang lingkup bahasanya, maka statistik inferensial mencakup yang pertama, yaitu probabilitas atau teori kemungkinan. Yang kedua, distribusi teoritis. Kemudian yang ketiga, sampling dan sampling distribusi. Lalu yang keempat, pendugaan populasi atau teori populasi. Yang kelima, uji hipotesis. Yang keenam, analisis korelasi dan uji signifikasi. Kemudian yang ketujuh, analisis regresi dan peramalan. Yang kedelapan, analisis varians, dan kesembilan, analisis konvarians.
Kemudian yang C, statistik parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, distribusi data yang berkontribusi normal dan memiliki varian homogen. Pada umumnya, data yang digunakan pada statistik parametrik ini bersifat interval dan rasio. Uji statistik yang dapat digunakan pada statistik parametrik antara lain: yang pertama, uji Z, 1 atau 2 sampel, uji T, 1 atau 2 sampel. Kemudian yang ketiga, korelasi Pearson. Lalu yang keempat, one or two way ANOVA test. Dan yang terakhir, yang kelima, analisis regresi. Lalu D, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan bagian statistik parameter populasi atau data tidak mengikuti suatu distribusi. Tentu akan memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan variansinya. Tidak perlu homogen. Statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis normal atau ordinal. Analisis statistik non-parametrik antara lain ada 4. Yang pertama yaitu uji tanda peningkatan Wilcoxon atau uji Human-Whitney untuk 1-2 kelompok. Lalu yang kedua, uji Kruskal-Wallis untuk kelompok lebih dari 2. Kemudian yang ketiga, uji korelasi Rank-Spearman dan Kendall-Tau. Lalu yang terakhir, yang keempat, uji G-kuadrat. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Jenis-jenis teknik sampling dapat dilihat pada gambar seperti di atas. Probability sampling. Yang dimaksud probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampling dibagi menjadi 4, yaitu simple, proportionate, kemudian disproportionate, lalu cluster. Yang pertama, simple. Simple random sampling merupakan teknik sampling yang digunakan secara acak tanpa starta, di mana populasi relatif homogen. Kemudian proportionate random sampling merupakan teknik sampling yang digunakan secara acak pada populasi beserta secara proporsional. Lalu kemudian disproportionate stratified random sampling yang dilakukan secara acak pada populasi berstarta secara kurang proporsional. Dan yang terakhir adalah cluster. Cluster random sampling merupakan teknik sampling yang digunakan secara acak pada daerah yang luas yang terjadi. Kemudian yang terakhir adalah cluster. Cluster random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan secara acak pada daerah yang luas terbagi-bagi menjadi daerah yang kecil. Lalu non-probability sampling. Non-probability sampling yaitu teknik sampling yang tidak memberikan peluang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.
Non-probability sampling terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistematik, kemudian aksidental, kemudian purposive, dan snowball. Yang pertama, sistematik. Sistematik sampling adalah pemilihan sampel pertama secara acak, sedangkan sampel berikutnya dipilih secara sistematis berdasarkan urutan. Lalu yang B, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik sampling berdasarkan kebetulan. Kemudian yang C, purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling dengan pertimbangan tertentu. Lalu yang terakhir, snowball. Snowball sampling adalah teknik sampling secara berantai. Pada prinsipnya, semakin besar sampel, maka akan semakin baik tingkat kesalahan dalam pengambilan kesimpulan akan semakin. Kemudian berikutnya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Robert Donmoyer dalam Given 2008 adalah pendekatan terhadap kajian empiris, mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik pada naratif. Lalu, menurut Cooper dan Schindler 2006, penelitian kuantitatif mencoba melakukan pengukuran yang akurat terhadap sesuatu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salahnya itu dari saya pribadi, jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.